wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah al aliyil azim yang maha tinggi dan maha agung. Subhanaka maha suci engkau, la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada yang kami ketahui, illa ma alam tanah kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah dan maha mengetahui dan bijaksana. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, pengarang kitab ini atau penyusun kitab ini memulai susun kitabnya itu dimulai dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi seolah-olah penyusun kitab ini merasa lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa, kemampuan apa-apa. Jadi seolah-olah merasa lemah. Dengan pertolongan Allah, penyusun kitab ini itu bisa berhasil menyusun kitab ini. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah, maha suci engkau, maksudnya karena di sini stopnya kembali kepada Allah. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana tidak ada yang kami ketahui, illa ma alam tanah kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Ayat ini, firman Allah ini adalah jawaban daripada malaikat. Jawaban daripada malaikat. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat supaya itu malaikat menjelaskan, menerangkan tentang al-asma. Di mana al-asma itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayatnya 32. Di sini saya tulis. Ini jawaban malaikat, seolah itu malaikat tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Disuruh menjelaskan daripada al-asma, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian al-asma itu disodorkan oleh Allah kepada malaikat. Kemudian malaikat menjawab, qalu, mereka menjawab kepada malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu. Jadi kitab ini pun dimulai dengan kalimat itu. Kenapa ini seolah-olah pengarang kitab ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa. Merasa lemah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata alal khairi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah diartikan segala puji. Padahal kalimat hamdu itu kalimat mufrad. Tapi kenapa diartikan segala? Berarti kan banyak. Nah, di sini
boleh dicatat. Jadi ada al. Di sini alnya namanya alil istighraq. Min jami'il kalimatil hamdi, untuk menjamakkan kalimat hamdun. Jadi di sini alif lamnya alif lam lil istighraq namanya. Oleh karena itu diartikannya segala puji bagi Allah. Artinya kalau hanya Allah sajalah yang wajib dipuji, yang mempunyai puji, yang wajib dipuji dan dipuja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menggunakannya pakai alhamdulillah, pakai alif lam. Kalau menurut bahasa, alhamdulillah ini fungsinya sebagai mubtada. Dia dirofakkan oleh ibtida. Nah, kalimat lillahi ini jar majrur ini jadi khobar mubtada, cuma menyimpan kalimat istaqara atau kainun yang aslinya alhamdulillah kainun lillah, segala puji berada hanya pada Allah saja, gitu artinya. Atau alhamdulillah istaqara lillah, segala puji tetap bagi Allah, tetap bagi Allah. Jadi asalnya alhamdulillah, alhamdulillah kainun lillah, alhamdulillah istaqara lillah. Asalnya Rabbil alamin. Rabb di sini bisa diartikan pengatur, bisa diartikan menguasai, bisa diartikan membimbing. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pembimbing alam semesta, pengatur alam semesta, gitu. Jadi Rabb di sini artinya pengatur, pembimbing, pencipta, ya. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Rabbi mudhof, al alamin mudhofun ilaih. Di sini al alamin jamak mudzakkar salim itu pecahan dari kata alamun. Alamun. Alamun jadi alamin. Yang artinya tanda. Ya. Alamun itu tanda artinya. Jadi kalau al alamin itu tanda adanya Allah. Jadi adanya alam semesta ini berarti tanda adanya Allah. Makanya di sini Rabbil alamin. Alamin. Rabbil alamin. Di sini ianya yaitu tanda JR. Tanda JR. Rabbi mudhof al alamina mudhofun ilaih wa huwa madhul mudhof. Itu kalau bahasanya. Wal matu dari iya tuh. Niabah sama kasroh. An-nun, nunnya iwadu ada tanwin fil sinfrod. Nun itu pengganti dari tanwin. Kan asalnya alamun. Alamun ya. Alamun. Jadi alamina dan nun tanwin. Karena kenapa? Karena jamak. Kalau dibahas panjang ya kelamaan. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang telah menjadikan dakwah, yang telah menjadikan seruan ilal huda kepada petunjuk, wadilalata dan yang menunjukkan alal khairi kepada kebaikan. Jadi Allah yang menjadikan hudan, petunjuk atau seruan, hudan seruan. Wadilalata dan yang menunjukkan alal khairi kepada kebaikan. Allah menunjuki manusia itu dengan ajaran itu Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kepada kebaikan. Wa nasihata lil muslimin, dan menasihati bagi kaum muslimin. Ini baru mukadimah ya. Wa arba'i darajati, dan derajat yang paling tinggi. Wa ahamil muhimati, dan keperluan yang sangat penting bidini dalam agama.
Jadi dakwah menasihati menunjukkan kepada kebaikan, menasihati daripada kaum muslimin itu min abdul qurbati, itu merupakan takarrub yang paling utama dan derajat yang paling tinggi dan keperluan yang paling penting di dalam agama. Wadzalika sabilu anbiya ilahil mursalin, dan yang demikian itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi Allah yang diutus. Jadi dakwah menasihati kaum muslimin, menunjukkan kepada kebaikan, itu adalah sabilu anbiya ilahil mursalin, adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi Allah. Wa auliyaihi solihin, dan juga kepada para wali-walinya yang soleh. Ya, para wali itu tugasnya yaitu tilata alal khair wa nasihati lil muslimin, wa nasihata lil muslimin. Wal ulama'il amilin, dan juga para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ar-rasyidina, yang mendalam fil ilmi, pada ilmunya, wa yakini, dan keyakinannya. Para wali, para ulama dalam ilmunya tugas yaitu berdakwah, menunjukkan kepada kebaikan, dan juga menasihati kepada kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan salamnya ala sayyidina, kepada pengguru kami, wa maulana, dan pemimpin kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, ar-rasulil amin, rasul yang terpercaya, wal habibil makin, wal habibil makini, dan kekasih Allah yang berkedudukan tinggi, khatamin nabiin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan imamnya orang-orang yang takwa, wa sayyidis sabiqina, dan pemimpin orang-orang yang terdahulu, wallahikina, dan orang-orang yang kemudian. Itu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terpercaya, dan juga Nabi Muhammad itu adalah Habibil Makin, yaitu kekasih Allah yang berkedudukan tinggi. Habibil Makin, kekasih Allah yang berkedudukan tinggi. Dan juga Nabi Muhammad itu khatamin nabiin, adalah penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad. Wa imamil muttaqin, dan imamnya orang-orang yang takwa. Muhammad Rasulullah adalah imamnya atau pimpinan orang-orang yang takwa. Wa sayyidis sabiqin, dan pemimpin orang-orang yang terdahulu. Wallahikina, dan juga Muhammad itu adalah pemimpin orang-orang yang kemudian sekarang. Jadi sampai sekarang ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin sampai sekarang. Walaupun dia sudah meninggal, ya, tetap Nabi Muhammad itu adalah Sayyidus Sabiqin walahikin. Nabi Muhammad sudah mati, pemimpin gitu. Ada golongan begitu, dia nggak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin sekarang ini. Jadi Nabi Muhammad itu adalah imamil muttaqin, sayyidis sabiqin, walahikin. Yaitu imamnya orang yang takwa, pemimpin orang-orang yang terdahulu, dan orang-orang yang kemudian. Artinya yang akan datang sekarang kita nih dan seterusnya gitu. Sampai hari kiamat. Wa ala alihi, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan salamnya kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya,
al-mukhlisina yang ikhlas semuanya, as-shadiqina yang benar semuanya, wa alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumidin, dan pada para pengikut pada mereka bi ihsanin dengan berbuat kebaikan ila yaumidin sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah basmalah, alhamdulillah, dan salawat. Jadi apabila ada dalam kitab maupun kitab apa aja, apabila ada kalimat amma ba'du, itu berarti ada pun sesudah itu artinya. Ada pun sesudah itu maksudnya sesudah basmalah, ya, sesudah hamdalah, sesudah baca salawat. Itu amma ba'du tuh. Ya. Adapun sudah itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua amal perbuatan binniyati disertai dengan niat. Ini bakna ba'ma'iyah, artinya serta. Ya. Jadi seluruh amal perbuatan disertai dengan niat. Kalau niatnya bagus, perbuatannya pun bagus. Kalau niatnya jelek, perbuatannya pun ikut jelek. Jadi seluruh perbuatan itu tergantung niatnya. B-nya di apa tadi? Datang kemarin niatnya untuk menuntut ilmu, pasti yang akan dia raih pasti ilmu. Iya. Kalau niatnya untuk cari duit, pasti yang dia dapetin duit. Jadi tergantung niat dalam amal perbuatan. Wa innama likulli mri'in manawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang manawa ada yang dia niati. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang ada orang itu hijrahnya menuju ridho Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan menuju kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang melihat itu ngaji mencari ridho Allah, sudah pasti dan dapat ridho Allah. Yang jelas semata-mata datang ke kalimat ini itu lillahi ta'ala, semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala, karena untuk mencari ridho Allah pasti akan dapat. Itu tadi dunia. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang ada orang itu hijrahnya ila dunya, untuk dunia, yusibuha yang ia akan raih, yang ia hendak raihnya, atau yang dia carinya, aw imra'atin atau perempuan, dan ibuha yang ia akan nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia tuju. Jadi tergantung niat. Ya. Kalau niatnya itu semata-mata ingin dari dunia yang didapat. Ya. Kalau semata-mata dia nyarinya perempuan yang dia nikahi, pasti perempuan yang dia dapat atau yang dia raih. Jadi tergantung niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, adinu nasihatu, adinun nasihatu, agama adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah,
lillahi wali kitabihi wali rasulihi, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, dan untuk rasul-rasulnya. Jadi bahwa agama itu adalah merupakan sehat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, jawab Rasulullah, lillahi wali kitabihi, untuk Allah dan kitabnya dan untuk rasulnya. Artinya bahwa nasihat itu datangnya dari Allah melalui kitabnya, yaitu Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Wali aimatil muslimin, dan juga untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan umat Islam pada umumnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa hadza kitabun alaqnahu, dan kitab ini alaqnahu kami susun, wa jama'na, dan kami kumpulkan, fihi, di dalam kitab ini, nubadan, beberapa bagian, nubadan, beberapa bagian, minan nasoihi diniyati, daripada nasihat-nasihat keagamaan, wal wasoyal imaniyati, dan wasiat-wasiat keimanan. Jadi kitab ini disusun oleh pengarangnya, oleh para penyusunnya, dan kemudian dikumpulkan. Kemudian dalam kitab ini ada beberapa bagian daripada nasihat-nasihat agama. Jadi minan nasoihi diniyati, itu nasihat-nasihat keagamaan. Artinya dalam kitab ini menjelaskan tentang nasihat agama, bahwa soal imaniyati, dan wasiat-wasiat keimanan. Tentang keimanan yang menjelasin, nasihat agama dijelasin. Oleh karena itu ini namanya kitab Nasoihi Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Kitab ini namanya Nasoihi Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Jadi nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasatna, dan kami bermaksud, karena siapa? Karena penyusun kitab ini. Wa qasatna, dan kami bermaksud, bidzalika, dengan yang demikian itu, an-naf'a, agar berguna, wal intifa'a, dan mengambil manfaat, wa tadzakura, dan mengingat-ingat, wa tadzkira, dan mengingatkan, li anfusina, untuk diri kami, wa li ikhwanina, dan untuk saudara kami, minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi kata penyusun kitab ini, semoga kitab ini berguna dan bermanfaat, dan juga yang mengingat-ingatkan, dan yang mengingatkan untuk siapa? Untuk diri kami, katanya, li anfusina, untuk diri kami. Karena siapa? Karena penyusun kitab ini. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Itu orang-orang yang terdahulu dan yang sekarang. Jadi kitab ini adalah itu sebagai peringatan, ya, khususnya untuk pribadinya penyusun kitab itu. Kedua, untuk saudara yang muslim. Waqad ja'alnahu, dan sungguh kami telah jadikan kitab itu biibaratin, dengan ibarat sahlatin, yang mudah, qoribatin, yang dekat, wa alfadin, dan dengan lafaz-lafaz salsatin, yang halus, mafhumatin, yang dapat dipahami, hatta yafhamahul khasu wal amu, sehingga
dapat dipahami kitab itu oleh orang-orang tertentu dan orang umum. Jadi bahwa kitab ini adalah yang mudah, artinya mudah, qarib, dekat, artinya yang bisa dipahami, gitu. Dan juga lafaz-lafaznya yang halus, jadi kata-katanya halus, bahasanya halus, yang mana kitab ini mafhumatin, dapat dipahami, ya, dapat dipahami. Hatta yang hamahul khasul wal amu, sehingga akan paham kepada kitab itu al khas, orang-orang yang khusus dengan yang tertentu, orang tertentu, wal am, dan juga orang-orang umum, siapa saja yang baca kitab ini paham, karena bahasa juga halus dan juga mudah dipahami. Min ahlil iman wal Islam, itu dari ahlul iman dan Islam, artinya orang-orang yang beriman dan orang-orang di Islam. Kalau orang luar Islam mungkin memahami kitab ini. Wasamainahu, dan kami beri nama kitab itu Kitaban Nasoihid Diniyati, itu kitab Nasoihud Diniyah. Jadi penyusun kitab ini menamakan kitab ini yaitu kitab Nasoihud Diniyah. Nasoihud Diniyah itu nasihat keagamaan. Wal wasoyal imaniyati, dan wasiat keimanan. Jadi nama kitab ini Nasoihud Diniyah wal wasoyal imaniyah, gitu aja. Tapi singkatnya itu kitab Nasoihud Diniyah. Nas'alullaha ta'ala, kami memohon kepada Allah Ta'ala, ayaj'alahu khalisan, agar menjadikan kitab itu khalisan, murni, biwajhil karim, karena zat Allah yang maha mulia, wa muqarriban ila jiwarihi bi jannatin na'im, dan yang mendekatkan kepada bertangga dengan Allah di jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi penyusun kitab ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kitab ini adalah khalisan, murni atau bersih semata-mata karena zat Allah yang maha mulia, dan juga semoga dengan adanya kitab ini itu mendekatkan diri itu bertetangga kepada Allah, itu di dalam surga, di jannatin na'im, dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mudah-mudahan kita dengan mengaji kitab ini nanti itu akan bertetanggaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azima naf'a bihi lana, dan semoga Allah membesarkan manfaat bihi dengan kitab itu lana bagi kami, walikafatin, dan bagi seluruh ikhwanina, saudara-saudara kami, minal mu'minina, dari kaum muslimin. Jadi penyusun kitab ini itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membesarkan manfaatnya kitab ini. Amin. Semoga kitab ini bermanfaat buat kita juga. Lama bagi kami. Untuk siapa nih? Untuk penyusun kitab ini. Walikafatin, dan untuk seluruh ikhwanina, saudara kami, minal mu'minin, dari kaum mukminin. Itu bukan sekarang nih. Ya, kita sekarang nih. Fa'inahu, maka sesungguhnya Allah waliyun, adalah pelindung dalika, kepada yang demikian itu, wal qadiru, dan kuasa alaihi, dan kuasa. Jadi Allah itu yang melindungi dan yang kuasa. Alaihi,
kepadanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukup Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Wa ma taufiqi illa billahi, dan tidak ada taufik illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma taufiqi, dan tidak ada pertolongan bagiku illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi, hanya kepada Allah. Tawakaltu, aku bertawakal. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah unibu, aku kembali. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, man ahsana minallahi hadisan wa man asdaqu minallahi qilan. Nah, jadi di sini saya tulis ya, sini ada tuh, sini ada. Nah, di sini mungkin apa sengaja ditulisnya ahsanu, yang bagaimana? Kenapa? Karena yang aslinya itu tulisannya asdaku. Jadi waman asdaku minallahi hadisan ya, itu surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 87. Salah ketik ya. Kali. Kalau di dalam kitab ini tulisannya itu waman ahsanu minallahi hadisan, tapi yang asli di Al-Quran yaitu waman asdaku minallahi hadisan. Tolong dicek lagi nanti. Itu salah ketik mungkin ya. Barangkali juga di itu adanya dalam surat An-Nisa ayat 87 di ujung ayat. Di ujung ayat adanya. Ya, di ujung ayat. Salah ketik berarti nanti nggak ada revisi. Kemudian waman asdaku minallahi qilan. Nah, kalau itu benar, itu pun adanya di ujung ayat juga. Ayatnya beda, yaitu ayatnya 123, masih surat yang 4, surat An-Nisa ya. Kalau yang jadi ini yang waman asdaku minallahi hadisan itu surat An-Nisa ayatnya 87, waman asdaku minallahi qilan itu surat An-Nisa 123. Nanti dicek lagi, itu dari ujung ayat. Nah, di sini siapa yang lebih bagus? Waman ahsanu minallahi hadisan. Siapa yang lebih bagus perkataannya daripada Allah? Artinya enggak ada ucapan yang paling bagus, enggak ada perkataan yang paling bagus kecuali perkataan Allah. Perkataan manusia masih ada salahnya, masih ada salah. Tapi yang paling benar adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti penjelasan ayat ini ada di bawah nih. Sekarang kita terjemahkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Itu ini adalah suratnya surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 102 nanti itu sampai 105 ya. Kemudian ayat yang selanjutnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini masih nyambung ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah jami'an semuanya. Wala tafarraqu